beserta dengan Bunda Aga. Sebentar lagi kita mulai ya, anak-anak. Silahkan bersiap-siap mengambil buku dan bolpennya. Waktunya masih 2 menit lagi. Kita berikan waktu dulu untuk teman-teman yang lain bergabung, dan untuk yang sudah bergabung, silahkan bersiap-siap, nyalakan kameranya, siapkan bukunya, dan juga bolpennya. Untuk yang belum berwudu, boleh ambil wudu dulu. Masih ada waktu 2 menit lagi. Oh iya, Bunda mau rename dulu. Ya, sudah jam 4 sore. Waktunya kita akan mulai ya. Sebentar, mau dilihat dulu. Ada 23 peserta bersama dengan Bunda di sini. Kita akan awali bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk semuanya siap-siap. Kita akan mulai acaranya. Bunda akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum semuanya menjawab. Bunda pengen jawabannya itu kenceng, semangat, terus semuanya menjawab ya. Dimulai lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang banget nih sore-sore ini kita ketemu lagi. Tapi sebelumnya Bunda pengen tanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Masya Allah. Bunda mulai ya, sambil menanti teman-teman yang mulai bermasukan ke dalam ruang Zoom ini. Dan kita akan mulai Zoom kita di sore hari ini. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat semangat untuk dapat berkumpul bersama-sama di ruang Zoom kali ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan seluruh umat muslim sampai akhir zaman, dan semoga kita semua adalah umat-umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bunda pengen nanya, apakah anak-anak sudah siap untuk mendengar cerita, tausiah, dan juga taklim dari Kak Cahyo hari ini? Udah siap belum? Sudah. Mana suaranya kurang semangat? Sudah siap belum? Sudah. Siapa yang sudah mandi? Saya. Siapa yang belum mandi? Ada? Kalau Bunda udah, jadi harusnya Bunda nggak gini ya. Bunda udah mandi. Oh iya, anak-anak pada subscribe belum taklim anakku? Kalau belum, nanti setelah taklim ini atau mungkin bisa sempat sekarang, boleh loh subscribe. Bukan boleh lagi ya, wajib. Ayo kita sama-sama subscribe, sukseskan dan juga ikuti channel YouTube dari Taklim Anakku. Nanti dicari ya. Dan nanti juga bisa dihubungi oleh kakak-kakak yang sudah mengkoordinir acara ini. Nanti akan di-share linknya. Silahkan untuk anak-anak subscribe, pencet tombol merah yang ada di bawah layar. Ada tulisan subscribe di sana. Taklim Anakku ya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa di hari Jumat 12 Agustus 2022 ini. Karena kita ada di episode ketiga dari Tadabbur Al-Fatihah. Apakah anak-anak ikut di episode 1 dan 2-nya? Ada yang ikut? Ada. Sebutkan mana namanya yang ikut di Tadabbur 1 dan 2? Tidak. Saya. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum ikut, tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat ya untuk bisa mengikutinya. Karena insya Allah nanti ilmunya pasti akan menyerap. Dan untuk yang belum atau tertinggal dari materi 1 dan 2, nanti akan ada materi-materi yang menarik lainnya. Dan yang pasti bisa diperhatikan materi episode yang ketiga ini. Semuanya pasti akan bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan hari ini temanya adalah senangnya bisa jalan-jalan di surga. Kira-kira ceritanya akan seperti apa ya? Bunda penasaran banget loh. Gimana senangnya bisa jalan-jalan di surga? Wah, pasti seru banget nih hari ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, terima kasih banyak. Kita tunggu 4 menit lagi ya sebelum kita mulai ke Kak Cahyo. Kita akan tunggu teman-teman kita supaya bisa bergabung bersama-sama dan memulai sama-sama acara di sore hari ini. Nah, pengen tahu, coba tebak-tebakan, ini kan bulan Agustus, ini beda dari tema Tadabbur Al-Fatihah sih. Tapi karena ini bulan Agustus dan kita menanti teman-teman yang masuk, coba-coba pengen tanya nih Bunda, siapa yang tahu tanggal berapa kemerdekaan Indonesia itu diperingati? 17. 17. Jadi sekarang udah tanggal 12 ya. Siapa yang udah ikut lomba-lomba 17 Agustus? Apa, Tar? Lombanya apa, Nak? Nanti fosil sama meniup bola. Menang tidak? Belum. Oh, belum. Kapan lombanya? Kan lombanya nanti Agustus.
Oh iya, nanti dimulainya 17 Agustus ya. Kalau Nayandra, lombanya apa? Makan kerupuk, lomba kelereng sama teka-teki. Teka-teki apa tuh? Tebak-tebakan ya? Lombanya tanggal berapa nanti? 17 Agustus lah. Di 17 Agustus. Apa nih sekarang? Coba, apakah Kak Cahyo, Ustadz Cahyo sudah hadir bersama-sama kita di sini? Ya tak tahu. Coba kita cari mana ya? Ustadz Cahyo di mana ya? Sambil menanti. Siapa lagi tadi yang sudah lomba coba? Siapa lagi? Oh, ada Rahmalia. Lomba apa, Nak? Rahmalia lomba apa nih? Kok gini aja? Nggak mau jawab? Jawab dong. Siapa lagi yang udah lomba, yuk? Angkat tangannya. Di sini juga Bunda ngadain lomba makan kerupuk buat anak-anak biar seru dan semuanya happy. Pokoknya kalau lomba itu bukan masalah menang atau kalah, kan namanya lomba itu pasti ada yang menang ya, itu hal biasa ya. Kalau kalah ya nggak apa-apa, tinggal coba lagi, latihan lagi, kan itu cuma sebuah permainan. Nah kalau misalnya lomba-lomba prestasi nggak masalah, kalah itu berarti adalah keberhasilan yang tertunda. Artinya kita ada waktu untuk belajar lagi, menambah kemampuan lagi. Jadi jangan membuat kekalahan itu mematahkan semangat kita, tapi justru sebuah kekalahan itu kita gunakan sebagai motivasi supaya kita bisa lebih hebat lagi dari diri kita pada hari ini. Gitu. Siapa yang pernah lomba yang lain lagi? Misalnya lomba nyanyi, atau lomba mewarnai, atau lomba matematika, ada? Kalau aku lomba nyanyi lagu kemerdekaan. Oh, lomba nyanyi lagu kemerdekaan. Bagus banget. Di sekolah atau di mana nih? Di sekolah. Oh, di sekolah. Lomba kelereng, yang penting berani ya. Kalau Almahira lomba apa? Lomba baca surat. Wah, hebat. Baca surat di sekolah atau di mana nih? Di sekolah. Di sekolah. Sekolahnya masih TK atau SD kelas berapa, Almahira? Masih TK. Masih TK, masih imut, udah pinter, udah baca surat. Ditingkatkan terus ya, Nak ya. Makin hebat. Nanti pengucapan huruf-hurufnya makin bagus. Tajwidnya makin bagus. Pasti bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin. Sudah pukul 4:11. Hayu kita panggil, apakah sudah ada Kak Cahyo di sini? Kak Cahyo. Kak Cahyo. Ya. Sudah ada ternyata. Nah, Kak Cahyo sudah hadir bersama kita bersama-sama di sini untuk memberikan episode ketiga dari Tadabbur Al-Fatihah. Anak-anak sudah siap? Sudah. Mana bukunya? Tunjukkan ke kamera. Tunjukkan dulu. Mari kita mencatat. Henry yang gembira ya. Buku dan bolpennya kita tunjukkan dulu. Dan sebentar lagi Kak Cahyo akan memberikan ceritanya, taklimnya yang bikin kita semua menambah ilmu dan tambah bersemangat. Ya, dan dengan tema senangnya bisa jalan-jalan di surga, penasaran banget ya seperti apa nanti penjelasan dari Kak Cahyo. Untuk itu, Bunda akan langsung serahkan kepada Kak Cahyo untuk acara di sore hari ini. Silahkan Kak Cahyo. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bunda Aga, terima kasih atas waktunya, teman-teman semuanya, keluarga besar Taklim Anakku, Masya Allah, juga tentunya adik-adik yang semangat luar biasa. Ini ada 32 akun. Wah, insya Allah ini semuanya yang ada di akun ini, insya Allah moga-moga semuanya adalah calon-calon ahli surga. Ya. Dan mohon maaf sebelumnya, kayaknya yang surga itu sudah kita bahas minggu yang lalu ya, tentang macam-macam surga, tentang neraka kayak apa, surga kayak apa. Oh iya, aku masih ingat kemarin kita bahas surga itu kan ada Sungai Madu. Oh iya, kemarin kita sudah jalan-jalan di surga ya. Nah, ketika kita membahas Maliki Yaumiddin, ketika kemarin kita membahas ayat tentang Allah itu adalah yang menguasai hari pembalasan, dan pembalasan di akhirat itu hanya ada 2. Emang nggak ada 3? Nggak ada 3, adanya hanya 2. Jadi kalau adik-adik pengen jalan-jalan di akhirat hanya ada 2. Kemana aja? Hanya ada surga dan neraka. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia itu kalau kita mau jalan-jalan, kita bisa ke Monas, kita bisa ke Taman Safari, kita bisa ke Ancol, kita bisa ke Dufan, kita bisa ke luar negeri, kita bisa ke Turki, bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Banyak tempatnya. Atau mungkin yang senang ke Eropa, ya, yang senang dengan musim salju, yang penasaran dengan salju, maka bisa jalan-jalan ke daerah Eropa, atau mungkin malah ke Asia juga ada, ke Jepang misalnya, atau ke Cina pas musim salju, ya. Atau mungkin ada yang senang dengan yang panas-panas, bisa jalan-jalan ke gurun pasir, bisa jalan-jalan ke Afrika. Wah, aku mau yang nggak mau yang nggak mau yang panas-panas. Oh, kalau nggak mau yang panas-panas, tapi mungkin ada juga ya yang suka yang panas-panas, berpetualang ke ke gunung. Kalau gunung sejuk kali ya. Wah, ya. Nah, adik sekalian, maka ya, tapi ada juga yang senang panas. Aku suka yang panas. Misalnya apa? Bakso panas. Bakso panas ya. Kalau bakso dingin nggak enak ya. Makanya kalau di dunia banyak sekali pilihan kalau untuk jalan-jalan. Tapi di akhirat nggak ada pilihan. Ya, bahkan di akhirat kita itu hanya akan mendapatkan 2 tempat saja. Dan itu bukan pilihan kita, itu adalah hadiah dari Allah atas apa yang kita kerjakan. Itu adalah balasan dari Allah atas apa yang kita kerjakan. Kalau di dunia, ya, kemudian kita berbakti kepada orang tua, rajin ngaji, rajin belajar, ngerjakan PR, sholat tarawih, sholat sunnah, segala macam, maka insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan hadiah jalan-jalan di surga. Ya, bahkan bukan jalan-jalan lagi, bertempat tinggal di surga selamanya. Satu surga luasnya seluas langit dan bumi. Ya Allah, luas banget. Kalau adik-adik pernah masuk ke GBK, masuk ke Gelorang Bung Karno, atau pernah masuk ke mana yang luas banget ya, itu belum ada apa-apanya. Karena apa? Karena yang namanya surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bukan hanya seluas bumi ya, bumi aja belum pernah kita injak semuanya kan gitu ya, apalagi besok seluas langit dan bumi. Masya Allah. Berarti jalan-jalan kita capek. Di sana tidak ada capek. Jadi senang terus. Senang terus. Nah, maka dari sekalian, sore hari ini kita akan lanjutkan di ayat yang berikutnya, yaitu
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, namun sebelumnya jangan lupa, mungkin tadi sudah diajak untuk berdoa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, moga-moga Engkau limpahkan aku ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa sih? Ilmu yang bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, menjadikan kita lebih taat kepada Allah, menjadikan kita lebih senang berbagi dengan teman-teman yang lain, menjadikan kita lebih senang berbagi dengan ilmu, ya. Dengan ilmu kita berbagi kepada teman-teman sekalian, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya untuk dirinya. Ingat, kalau air itu kalau menggenang, kira-kira, yuk sekarang chat yuk, kira-kira kalau air yang menggenang itu nanti akan menjadi apa? Ayo. Ayo, air yang menggenang kira-kira nanti akan jadi apa? Lumpur, betul. Apalagi? Lumut, tumbuh lumut, betul. Apalagi? Kalau air itu menggenang, ada lumutnya banyak. Kira-kira di situ nanti yang hidup apa ya? Jentik nyamuk. Ayo ya, nyamuk. Kuman ya. Jadi kotor. Kenapa? Karena tidak mengalir. Makanya anak yang hebat adalah anak yang tidak diam diri. Anak yang hebat adalah anak yang kayak sungai yang jernih, yang mengalir, yang memberi manfaat untuk banyak orang. Itulah anak yang salih. Jadi kalau dia bisa, aku bisa, sekarang sudah bisa hadis apa aja? Hadis tentang surga di telapak kaki ibu. Gimana? Coba siapa yang hafal hadis surga di telapak kaki ibu? Nah, ayo siapa yang hafal hadis surga di telapak kaki ibu? Nah, gimana bacanya? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu, sesungguhnya surga itu tahta, di bawah, ya, aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu. Berarti kalau aku sekarang melihat kakinya ibu ada surga. Kalau ada kakinya ibu mungkin sekarang ada kotorannya atau mungkin ada apanya ya, mungkin bau kaos kaki. Tapi kok ada surganya? Maksudnya adalah surga itu diperoleh dengan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu kita. Adik-adik sekalian, maka hari ini Kak Cahyo mengajak untuk kemudian bersemangat, bersyukur kepada Allah karena nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini. Dan tidak lupa, jangan lupa sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti biasa, Kak Cahyo menyapa adik yang soleh. Semua apakah sudah siap mendengar? Yang pertama, Kak Cahyo sapa. Ada Akila dan juga Aruna. Oh, ternyata 3 orang. Aruna, Arya, dan Rina. Ada Mahren, Altaf, dan Fatia, Danis, Akila, Hanan, Ahmad, dan Haira. Kak Cahyo lihat Nuha, Rahmalia, Jack, Bagas,
Rashid. Ada Asya ya coba. Nah, kita lihat namanya, partisipan. Oke, kita lihat namanya. Deng 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 deng. Oh, ini namanya. Ada. Oh, co-host. Ada Bagas, Kiania. Ada siapa lagi ini? Ada Ewin. Ada Rashid, Roshita, Altaf, Naomi. Ada siapa lagi nih? Ada Danis, ada Syafi, dan ada Sofi dan Sofia. Kayaknya Sofia ya. Ada Asya dan Naya. Ada. Aduh, banyak sekali. Ada Fatia. Ada Asima. Sore ini Kak Cahyo melihat adik-adik yang semangat sekali. Bagas sendirian. Ada Mahren yang siap, Mahren Sofia yang siap mencatat materinya. Waduh. Ada Akila yang siap dengan pensilnya. Hanan Ahmad siap dengan bukunya. Oh, Rahmalia dan juga Bagas. Ada Aruna yang backgroundnya keren sekali. Almahira pink kerudungnya. Faris Mila bersama adiknya. Oke, baik deh sekalian. Intinya apa, Kak Cahyo? Senang sekali hari ini karena bertemu dengan anak yang dicintai ilahi. Oke deh sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan tentang ayat deng 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 deng. Ayat apa? Ayat yang sangat spesial. Yang ini adalah awal dari sebuah amalan nantinya. Nah, apa sih maksudnya? Nah, adik-adik, coba kita ingat-ingat dulu. Ya, kemarin kita membahas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ayat yang kedua, artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah, kita kemarin jelaskan, dengan meminta pertolongan Allah dengan menyebut namanya. Nah, ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah. Aku bersyukur kepada Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu Ar-Rahman, memberi semua nikmat kepada seluruh makhluk. Tidak pandang bulu, manusia yang berbulu dan tidak tetap diberi udara. Tidak pandang bulu, mau yang berkumis atau berjenggot dikasih matahari. Tidak pandang bulu, semua manusia diberikan air. Ya, itu namanya Ar-Rahman. Allah maha memberi kepada seluruh makhluknya. Allah juga Ar-Rahim. Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka kita berdoa,
Moga-moga kita mendapatkan Ar-Rahman dan mendapatkan Ar-Rahim. Mendapatkan rizki dari Allah dan juga mendapatkan sayangnya Allah. Nah, berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki, raja atau yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan. Ada surga, ada neraka. Coba perhatikan ayat 1 sampai 4 adalah ayat yang mengenalkan siapa Allah sesungguhnya. Wah, ya kan? Coba kita perhatikan lagi, ya kan? Ayat yang pertama, Allah itu Maha menolong. Allah menyampaikan bahwa Allah lah yang Maha menolong. Ya, Allah lah yang kemudian Maha penyayang, Maha pengasih, Maha penyayang. Kemudian yang berikutnya, Allah itu Maha terpuji. Semua pujian hanya untuk Allah. Ya. Kemudian berikutnya Allah Maha menguasai, mengatur alam semesta. Rabbul Alamin. Ya, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Ya. Oke. Kemudian Allah berikutnya Allah yang menjadi raja di hari pembalasan. Berarti ayat 1 sampai 4 itu menunjukkan hebatnya Allah, menunjukkan Allah Maha Kuasa, menunjukkan ya sehebat apapun superhero di dunia tidak bisa dibandingkan dengan Allah karena Allah menciptakan semuanya. Sehebat apapun Hulk, tapi Hulk itu lemah. Sehebat apapun Superman, Superman juga lemah. Sehebat apapun Batman, Batman itu juga lemah. Kerjaannya cuman begadang, kerjaannya cuman jalan malam-malam. Nah, ya. Nah, Batman juga tetap butuh makan, ya kan? Sehebat apapun Spider-Man, dia harus menggunakan topeng, dia harus makan, dia harus minum, ya. Nah, sehebat apapun Thor, ya, dia juga bisa lemah, dia punya kelemahan. Sehebat apapun Marvel, DC Comics, itu semuanya hayalan. Mereka hanya hayalan, tidak nyata. Ya. Maka sungguh yang lebih hebat yang tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan, nggak bisa dibandingkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat 1 sampai 4 itu adalah ayat yang mengenalkan hebatnya Allah. Nah, berikutnya adalah ayat yang berikutnya ini, yaitu ayat yang ke-5. Maksudnya apa yaitu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Jadi memenggal katanya itu bukan iyyaka na'budu, bukan ya, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah mengetahui Allah Maha Hebat, Allah Maha Perkasa yang menciptakan alam semesta ini, maka ayat selanjutnya berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa ya? Ya. Iyyaka itu artinya hanya kepadamu. Khusus hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Khusus untuk Allah. Khusus apa? Menyembah. Kami menyembah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu. Bukan kepada yang lain. Nggak ada yang lain. Kami menyembah. Adik-adik, ingat ya, bacaannya harus pakai tasdid. Hukum tasdid, yaitu ya dengan menahan
ya atau menahan dua harokat atau satu alif. Misalnya di kata begini, tabat yada. Nah, ya, bukan tabat yada, tapi ada tekanan. Tabat yada, tabat yada. Jadi ditahan. Tabat, bukan tabat, bukan. Termasuk iyyaka, iya, ya, iya itu bukan iya, karena artinya serem. Kalau kita membacanya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, bukan iya, maka kalau bacanya iya, kalau dalam bahasa Indonesia itu i y a, cuman iya, cuman iyyaka na'budu, itu artinya sinar matahari. Berarti kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya apa? Artinya hanya kepada sinar matahari aku menyembah. Ternyata kalau kita bacaannya salah, harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bacanya cuman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada iya, maka ternyata artinya hanya kepada sinar matahari aku menyembah ternyata. Berarti mulai sekarang harus hati-hati kalau pas membaca iyyaka na'budu. Coba sekarang kita minta siapa yang pengen membaca iyyaka na'budu dengan benar. Coba siapa ya? Oke, sudah ada langsung angkat tangan coba. Nayandra. Coba Nayandra. Assalamualaikum Nayandra. Oke. Oke. Oh, minum dulu ya. Ya, minum dulu ya. Makan dulu ya. Wah, masa makan dulu. Jalan-jalan dulu ya. Oh, jangan ya. Oke, coba Nayandra baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba, yuk. 1, 2, 3. Na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus banget. Coba sekarang yang lain siapa yang mau baca? Tadi siapa? Mahren mau baca Mahren? Mahren Sofia. Oke, Assalamualaikum Mahren. Mahren apa Sofia panggilnya? Mahren. Mahren. Coba Mahren. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Nah, coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul banget. Coba, bagus banget. Coba yang lain coba. Siapa yang mau baca? Oh, ada Atar. Ya, oke. Assalamualaikum Atar. Patchnya bagus. Patchnya bagus sekali. Bajunya juga bagus banget ya. Oke. Atar. Assalamualaikum Atar. Assalamualaikum Atar. Iya. Oke, coba Atar baca ayat yang kelima surat Al-Fatihah dengan benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus banget, mumtaz. Oke, sekarang siapa lagi yang mau baca? Hanan Ahmad, Masya Allah. Yuk Hanan Ahmad, baca ayat kelima. Yuk, 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul banget, 100 mumtaz. Ya, coba yang lain. Deng 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 deng. Siapa yang mau baca? Oh, Rahmalia. Oke, Rahmalia. Assalamualaikum Rahmalia. Oke, coba Rahmalia membaca ayat kelima Al-Fatihah. 1, 2, 3. Oh, putus-putus. Coba ulangi sekali lagi. Oke, iya masih putus-putus ya. Mau coba lagi?
Oh. Nggak mau. Tapi udah berani, keren banget Rahmalia. Coba siapa yang mau? Faris. Faris, oke. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam. Oke, sekarang Faris baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Iya karena berdua. Iya karena stain. Nah, coba sekali lagi sayang. Iya karena berdua. Iya karena stain. Iya, bagus banget. Iya ya. Jadi bukan iya, tapi iya karena budua iya karena stain. Kalau hanya iya artinya sinar matahari, berarti menyembah matahari. Menyembah matahari itu berarti kaum sobiin. Hah? Solihin, bukan solihin, sobiin. Sobirin, bukan sobirin. Sobiin itu agama penyembah benda-benda langit. Oh, kita kan menyembah Allah. Yuk sekarang kita bahas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Hanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Ya, bukan kepada yang lain. Ya, bukan kepada matahari, bukan kepada bintang, bukan kepada bulan, bukan kepada manusia, ya, tetapi hanya kepada Allah. Hadirin sekalian, kalau kita ingat-ingat kisah tentang zaman jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, kemudian Amr bin Luhai. Ya misalnya ya, mereka itu percaya kepada Allah. Jadi kalau Abu Jahal itu ditanya, wahai Abu Jahal, siapakah Tuhanmu? Maka Abu Jahal akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Jadi Abu Jahal itu tahu kalau Tuhannya Allah. Tapi kalau menyembah, dia menyembah patung. Hah? Masa aneh? Iya. Jadi mereka percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, tapi kalau menyembah kepada patung. Meminta pertolongan kepada patung. Wahai Lata, Uzza, Manat, Hubal, kami minta hujan. Mereka mintanya kepada pada patung, bukan kepada Allah. Jadi orang Arab jahiliyah, ya, orang Arab ketika itu sebelum Rasulullah diutus, ya, itu mereka banyak yang percaya kepada Allah, tetapi kalau menyembah, kalau meminta sesuatu kepada patung, maka zaman itu ada 3 agama yang rusak. Ada 3 agama yang rusak. Yang pertama adalah agama pagan. Agama yang menyembah patung. Yang kedua namanya agama Majusi. Apa itu? Agama yang menyembah api. Wahai dewa api, wahai dewa api, kami minta turunkan hujan. Ketika hujannya turun, apinya mati. Masa Tuhan kok mati? Ya. Yang ketiga namanya agama Sobiin, yaitu agama yang menyembah benda-benda langit. Wahai Tuhan matahari, wahai Tuhan bulan, wahai Tuhan bintang. Jadi mereka menyembah benda-benda langit. Nah, maka sekalian, Rasulullah kemudian diutus untuk apa? Mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Bukan hanya mengakui. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah. Kamu menyembah siapa? La ilaha illallah. Aku hanya menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah, bukan yang lain. Kak Cahya, aku mau tanya, zaman sekarang ada dukun. Oh iya, kalau ada adik lihat sosial media, ada namanya pesulap merah, ya kan, yang melawan para dukun gitu ya. Nah, dukun-dukun itu ya, mereka seolah-olah hebat sehingga orang-orang percaya kepada dukun. Mbah, aku perutku sakit. Bagaimana ini, Mbah? Perutku sakit.
maka simbahnya ya, maka dukunnya bilang, "Oh, kamu pasti dikirim santet. Sini, aku pegang perutmu." Dipegang perutnya. Kemudian ada asapnya. Wush. Kemudian dia bilang, kamu dikirim santet, perutmu ada pakunya, dan ya dan segala macam. Itu bohong-bohongan. Apalagi dukunnya punya jin. Emang dukun ada yang punya jin? Dukun ada yang kemudian kerjasama dengan jin dan setan untuk menipu manusia. Itu namanya syirik. Ingat, kalau ada orang yang mendatangi dukun, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Hah, serem sekali. Jadi kalau kita, Mbah Dukun, ya, kemudian dukunnya pakai pakaian hitam, membakar kemenyan, komat kamit, membaca mantra-mantra. Ada apa wahai anak kecil? Kamu datang ke sini mau ngapain? Mbak, aku mau ujian. Iya, ujian apa? Ujian sekolah. Terus kamu mau ngapain? Aku minta, Mbak, moga-moga nanti mataku bisa melihat jawaban yang benar. Baik, kalau begitu, aku akan meminum air. Minum air. Kemudian disemburkan ke matanya. Ada, bau sekali, Mbak. Kamanu, apa namanya? Air mulut darimu bau. Oh, aku baru saja makan pete. Wah, ternyata bau sekali ya. Nah, kalau ada orang yang datang ke dukun, ya, minta ke dukun, percaya dukun itu syirik, maka 40 hari sholatnya nggak diterima. Berarti kalau nanti dia mati, matinya su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Ya. Kenapa? Karena dia tahu Allah penciptanya, tapi memintanya ke dukun. Nah, memintanya ke katanya ke orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang adalah orang-orang yang bodoh. Gitu ya. Nah, hadirin sekalian, coba ya. Nah, maka ya di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kak Cahyo, maksudnya menyembah apa sih? Menyembah itu apa ya? Kalau zaman dulu mungkin menyembah itu ketika itu merangkak dan sujud. Wahai dewa, wahai patung, wahai Lata, Uzza, Manat, Hubal. Siapa sih Lata, Uzza, Manat, Hubal? Itu nama-nama patung di zaman jahiliyah. Ya, nama-nama dewa, nama-nama Tuhan, nama-nama berhala mereka. Wahai Lata, wahai Uzza, mereka menyembah. Apakah seperti itu menyembah? Menyembah itu artinya tunduk dan taat. Ya, atau taat dan patuh pada perintah dan larangan Allah. Itu namanya menyembah. Apa tadi? Menyembah itu berarti tunduk. Dia nggak berani melawan. Dia pokoknya taat kepada yang dia sembah. Siapa? Allah. Itu namanya menyembah. Berarti kalau aku misalnya sekolah, terus aku nggak nyontek, apakah itu menyembah kepada Allah? Insya Allah itu bagian dari menyembah kepada Allah. Dengan cara apa? Tidak berbohong. Tidak curang. Kenapa? Allah tidak suka yang curang. Maka kita, ya Allah, Engkau tidak suka yang curang. Kalau begitu, aku tidak mau curang. Berarti kita tunduk kepada Allah. Berbeda kalau misalnya, wahai anak kecil, dirikanlah sholat. Tiba-tiba kita mengatakan, nggak mau, aku nggak mau sholat, aku capek, aku pengen main game. Berarti dia tidak menyembah kepada Allah. Dia tidak tunduk, tidak taat kepada Allah. Hadiahnya apa? Di ayat yang sebelumnya, Maliki Yaumiddin, yaitu apa? Di sana ada pembalasan. Hanya ada surga dan neraka. Kalau melawan, kalau tidak patuh pada Allah, maka neraka. Berarti menyembah itu bukan hanya dengan sholat.
Bukan hanya dengan sholat. Bukan hanya dengan ruku. Bukan hanya dengan sujud. Tapi menyembah itu adalah taat kepada Allah. Berarti adik-adik kalau sekolahnya jujur, sekolahnya semangat, PR-nya dikerjakan, apalagi sedekahnya banyak, suka mentraktir teman, itu juga bagian dari menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena kita sedang taat pada perintah Allah. Nah, hadirin sekalian, taat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman dulu ada manusia yang pengen disembah. Sekali lagi, zaman dulu ada manusia yang pengen disembah. Coba siapa? Yo, manusia yang pengen disembah zaman dulu siapa? Fir'aun. Wih, bener. Fir'aun. Betul banget, Fir'aun. Ya, atau yang juga dikenal dengan Ramses II. Jadi ada Ramses I, ada Ramses II. Nah, Ramses II ini yang dikenal dengan Fir'aun yang jahat. Yang dia pengen disembah. Ya, dia pengen disembah. Nah, di sekalian, singkat cerita, di Mesir ada ya orang-orang Bani Israel. Ya, orang-orang Bani Israel yang semakin lama semakin banyak. Tugasnya apa Bani Israel? Mereka itu jadi budaknya orang Mesir. Ya, orang Mesir yang ada piramida itu loh, ya. Jadi ada orang Mesir, ada Bani Israel. Tiba-tiba Fir'aun bermimpi. Fir'aun mimpi. Jadi, mosok Fir'aun ngaku Tuhan tapi mimpi. Mosok Tuhan mimpi, ya kan? Tiba-tiba Fir'aun itu bermimpi. Bermimpi apa? Ada seorang anak kecil, ya, ada seorang anak kecil itu menarik mahkotanya. Jadi ketika Fir'aun bermimpi, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki kecil menarik mahkota, ya, jadi gundul, Kak Cahyo jadi gundul, ya. Jadi Fir'aun itu ditarik mahkotanya. Apa ini? Itu lepaskan. Nah, dia kemudian kaget. Ketika kaget dia bangun. Apa yang terjadi? Kenapa ada anak kecil merebut mahkotaku? Maka Fir'aun akhirnya khawatir dan mengumpulkan para dukun. Wahai dukun-dukunku, wahai para peramal, aku telah bermimpi bahwa ada seorang anak kecil menarik mahkotaku. Apa makna mimpi ini? Artinya mimpi ini apa? Kan biasanya kalau ada orang mimpi itu kan sering ditafsirkan, sering diartikan. Oh iya, katanya kalau mimpi digigit ular tuh mau dapat rezeki. Oh, mosok digigit ular dapat rezeki? Kalau aku mimpi dikejar orang gila gimana? Oh, biasanya kalau mimpi dikejar orang gila itu mimpinya yang cewek-cewek yang putri. Nah, itu mimpi dikejar orang gila. Kalau yang cowok mimpi mengejar orang gila. Kalau yang cowok biasanya mengejar orang gila. Orang gila, ayo dikejar. Kalau yang putri, jangan kejar aku, gitu ya. Ya. Nah, maka dikumpulkan, wahai para dukun dan peramal, aku bermimpi mahkotaku itu direbut oleh seorang anak kecil. Apa ini artinya? Maka kemudian, adik sekalian, dukunnya mengatakan, wahai sang raja, ini berbahaya. Oh, kenapa ini berbahaya? Wahai sang raja, karena saya melihat bahwa nanti akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Apa? Ada laki-laki yang akan merebut kekuasaanku? Aku kan Tuhan. Tapi mimpimu artinya seperti itu. Akhirnya Fir'aun ketakutan.
mosok Tuhan ketakutan, mosok yang disembah kok ketakutan. Nah, ya itulah Firaun. Dia ketakutan. Kenapa? Takut dia nggak jadi raja. Akhirnya dia memerintahkan pada para prajuritnya untuk mencari setiap anak yang laki-laki, ya, tidak boleh hidup. Semua harus dimatikan. Wahai prajurit-prajurit semuanya, kalau ada anak laki-laki yang lahir, jangan biarkan dia hidup. Sangat kejam sekali. Ketika ada ibu-ibu sedang hamil, sampai ditunggui. Wahai wanita, apakah engkau hamil? Iya Tuan, aku hamil Tuan. Kalau begitu, laki-laki atau perempuan bayimu? Aku tidak tahu Tuan. Kalau begitu, prajurit, awasi wanita ini karena dia nanti akan melahirkan. Kalau laki-laki yang lahir, maka segera ambil bayi itu. Wah, jadi ternyata jahat banget. Ya, Fir'aun bahkan dikatakan satu hari Fir'aun itu membunuh ribuan bayi laki-laki. Kejam luar biasa. Dan tiba-tiba ingat, Allah Maha Hebat. Allah punya rencana yang hebat. Bayi laki-laki semuanya dibunuh. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang hamil. Namanya Yohanes. Yohanes? Ya, namanya Yohanes. Bukan Mbak Yuanis, bukan ya. Mbak Yuanis orang Jawa. Yohanes. Yohanes melahirkan anak laki-laki. Ya Allah, aku mau melahirkan ya Allah. Ya ini ya. Nah, ketika lahir bayi laki-laki, dia tidak ingin ya kalau ini sampai ketahuan Fir'aun, maka pasti akan dibunuh oleh Fir'aun. Ya Allah, bagaimana ya Allah? Akhirnya Allah memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Memberikan ilham. Petunjuk untuk apa? Menghanyutkannya ke Sungai Nil. Ya. Jadi Allah itu memerintahkan Yohanes untuk apa? Untuk menghanyutkan bayi kecil itu ke Sungai Nil agar selamat dari prajurit-prajuritnya Firaun, agar selamat dari kekejaman Firaun. Maka kemudian dipeluk bayi itu, wahai anakku, ini adalah perintah, maka semoga engkau selamat wahai anakku. Kemudian dia susui sebentar, dikasih ASI sebentar, diletakkan di kayu, kemudian diletakkan di keranjang kayu, dihanyutkanlah bayi yang mungil ke Sungai Nil yang sangat besar sekali. Dan di dalam surat Al-Qasas ayat 7. Nanti dibaca ya. Surat Al-Qasas ayat 7. Allah berfirman yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkan dia ke Sungai Nil. Dan jangan kamu khawatir. Jangan kamu bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu. Jadi Allah berjanji, wahai Yohanes, hanyutkanlah bayimu ke Sungai Nil. Tenang, nanti aku akan kembalikan. Allah itu pernah ingkar janji nggak? Nggak pernah. Maka Yohanes yakin, kemudian dihanyutkanlah anak atau bayi kecil itu. Wah, ada di Sungai Nil. Apakah nggak ada kuda Nil? Wah, berarti ada kuda Nil kan di Sungai Nil. Ada kuda Nil, ada buaya Sungai Nil, ya. Tapi ingat, Allah yang menjaganya. Singkat cerita, bayi yang kecil itu namanya Musa. Bayi yang kecil itu nama Musa, kemudian dia hanyut terus sampai hanyutnya ke tepian pemandian putri dan istri raja. Pemandian istri raja.
Jadi bayinya, ini misalnya bayi ya, ini bayi, ini bayinya. Terbawa oleh sungai, tiba-tiba minggir sampai di tepian ya, sungai yang kecil di pemandiannya istri raja, istri Firaun. Maka kemudian mereka melihat, hah, itu apa itu yang mengambang? Kalau di sungai kita yang mengambang apa? Apa itu kuning-kuning ngambang? Aduh, yang kuning-kuning ngambang apa ya? Ih, gitu ya. Itu apa itu kuning-kuning ngambang? Oh, ternyata kayu catnya kuning. Dia, tapi bau. Nah, ya, maka ketika ada yang mengambang, ngeng, diambillah, wahai dayang-dayang, wahai pengawalku, tolong ambil. Itu apa? Maka diambil dan dia mengetahui ada seorang bayi laki-laki yang sangat ganteng, imut, ya, ganteng, imut, gemesin, menyenangkan sekali. Maka kemudian bayi itu kemudian digendong oleh Asyah. Bukan Aisyah ya, tapi Asyah. Bukan, oh, Asyap. Oh, bukan, mosok Asyap. Itu mah YouTuber ya. Itu YouTuber ya, Asyap. Bukan Aisyah, bukan Asyap, tapi Asyah. Jadi dibalik, Asyah. Nah, ya. Maka kemudian Asyah menggendong bayi kecil itu dan merawatnya di istana. Nah, Firaun tahu. Wahai Asyah, itu adalah bayi laki-laki. Kamu harus membunuhnya. Wahai suamiku, inilah anak bayi laki-laki yang lucu, yang imut. Aku senang dengannya. Kan kamu sudah membunuh ribuan bayi. Mosok yang satu ini nggak mungkin kan kita yang rawat. Udahlah, nggak apa-apa. Ini di istana aja. Ya. Akhirnya bayi itu dirawat di istana. Musa dirawat di istananya Firaun. Suatu hari tiba-tiba Musa yang masih bayi itu menangis. Enggak berhenti-berhenti. Dikasih minum. Dikasih ASI. Dikasih mainan. Dikasih HP. Mosok zaman itu nggak ada HP ya. Nangis terus. Dikasih rumah. Dikasih mobil. Belum ada mobil. Dikasih pesawat. Belum ada pesawat. Dikasih apapun. Nangis. Sejadi-jadinya. Nggak berhenti. Istana bingung. Ya, wah bagaimana ini bayi sang putri, ya, bayi sang ratu ternyata apa? Ternyata nangis terus. Ini bagaimana ini? Bagaimana? Akhirnya diadakan sayembara. Deng deng deng. Wahai penduduk Mesir, barang siapa, ya, wahai para wanita-wanita, wahai ibu-ibu, barang siapa bisa membuat bayi sang raja bisa diam, maka dia akan mendapatkan apapun yang dia minta. Wah, kalau dia seorang laki-laki, ya, maka dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Kalau dia seorang wanita, akan dijadikan saudara dari sang ratu. Wah, Masya Allah. Maka datanglah banyak sekali ibu-ibu. Tuan, aku bisa menjadikan bayi ini diam. Akhirnya bayinya diambil. Ketika dipeluk malah tambah nangis. Ya. Berarti kamu gagal. Wanita yang kedua silakan maju, ibu-ibu yang kedua silakan maju. Maka kemudian ibu-ibu yang kedua maju. Ya, ketika maju dia mulai, Tuan, aku pingin bisa menjadikan bayi ini tenang. Ketika bayinya dipeluk, mau diem. Wah, ternyata makin keras. Berarti kamu gagal. Ibu yang ketiga, ayo ibu, silakan. Baik Tuan, aku mau memeluknya Tuan. Ketika dipeluk, wah belum dipeluk sudah nangis. Wah, takut.
Nah, mosok bayinya bisa ngomong ya. Pokoknya tidak ada yang bisa menjadikan bayi itu diam. Tibalah seorang ibu yang sangat anggun, seorang ibu yang sangat penuh dengan kasih sayang. Tiba-tiba, wahai ratu, wahai tuan raja, aku ingin memeluk bayi itu. Ketika dipeluk, bayinya langsung diam. Coba ditulis, siapa wanita tadi? Ting. Yo, siapa wanita tadi? Yo, siapa? Yo. Siapa yang memeluk wanita tadi? Siapa yang memeluk bayi tadi kok sampai kemudian? Iya, betul banget. Asya dan Naya. Betul. Yang datang itu adalah Yohanes alias ibunya Nabi Musa. Oh, berarti janji Allah benar. Betul. Kenapa? Karena Allah mengatakan, nanti aku akan mengembalikannya kepadamu. Masya Allah. Jadi dihanyutkan ke sungai, kemudian ternyata ada sayembara, dan akhirnya Yohanes bisa memeluk anaknya kembali. Masya Allah ya. Jadi Allah itu tidak pernah bohong. Nah, adik sekalian, ya, maka makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, oh sudah gede, ya, sudah mulai gede, bisa merangkak. Musa yang kecil bisa merangkak, tapi belum bisa ngomong, ya. Ketika sudah mulai gede, ya, bisa merangkak, sudah tidak merah lagi, Fir'aun makin takut. Asia, aku merasa inilah laki-laki, inilah anak laki-laki yang nanti akan menghancurkanku. Istrinya bilang, bukan, ini adalah anakku. Kalau begitu, kita akan tes dia. Kita akan uji dia. Fir'aun menginginkan, kalau memang ini bayi biasa, berarti dia tidak paham apa-apa. Tapi kalau dia bukan bayi biasa, dia bayi yang spesial, dia nabi, maka dia pasti akan memilih sesuatu yang juga tidak biasa. Apa yang terjadi? Di hadapan Musa, yang kecil bisa merangkak, dihadapkan roti dan api. Jadi Musa kecil yang bisa merangkak, mama, roti, mama, kue, mama. Atau mungkin, mama, mimi. Nah, gitu ya. Di hadapan Musa ada kue dan api. Kira-kira bayi milih mana? Fir'aun mikir, kalau bayi ini milih roti, berarti dia bisa berpikir, berarti dia adalah bayi ajaib yang akan menghancurkan mahkotaku. Tapi kalau dia memilih api, berarti memang dia bayi biasa. Dia belum tahu apa-apa. Maka Musa diletakkan di lantai, dan Musa mulai merangkak. Ada roti, ada api. Akhirnya Musa memilih api, bara api, kemudian dimakan. Nanas. Kok jadi nanas? Nanas. Ya kan, bara api, ya kan? Berarti panas, kan belum bisa ngomong panas. Ya? Nanas. Ngomong nanas. Akhirnya Fir'aun bilang, oh berarti ini adalah anak biasa saja. Kenapa? Karena dia tidak memilih kue. Kalau anak yang luar biasa, bayi tapi bisa milih kue, berarti dia anak spesial. Ini memilih api, berarti dia anak biasa saja. Maka disebutkan bahwa Nabi Musa itu kalau ngomong nggak lancar, karena kecilnya makan api. Maka nanti dibersamai oleh Harun, saudaranya. Nah, Harun dan Musa jadi nabi yang kemudian diutus oleh Allah menasehati Fir'aun. Jadi zaman Fir'aun itu nanti dinasehati dua nabi, yaitu Harun dan Musa. Nah, akhirnya hadirin sekalian, jeng. Maka setelah itu ya
Ya, ketika Musa memilih api, memasukkan ke dalam mulutnya, lidahnya terbakar, luka, maka Nabi Musa itu kalau ngomong cadel, enggak lancar. Ya, karena lidahnya kena luka. Maka saat menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, kalau nanti sudah gede, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Doanya coba siapa yang hafal? Pasti ada yang hafal. Rabbish rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba siapa yang hafal? Rabbish rahli sadri. Yuk. Siapa yang hafal? Deng 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 deng. Oh, coba Atar hafal ya. Nah, coba Atar. Rabbish rahli Bisyahri sadari wa yassirli amri. wa Terus? Hisani. Oke, tuh. Oke, ulangi lagi. Rabbish rahli Bisyahri sadari wa yassirli amri. Uqdatam min lisani qawlu qawli. Masya Allah. Ya Ali istahlana babana bil Qur'an azim. Oke, Masya Allah. Coba siapa yang hafal lagi? Terima kasih, Atar. Coba siapa yang hafal lagi? Hanan Ahmad. Masya Allah, Hanan Ahmad. Yuk. Rabbish rahli sadri. Yuk, 1, 2, 3. Sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah. Ya. Ada yang tahu artinya nggak? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul. Ya. Ada yang hafal? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahu artinya? Ya Rob, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Mudahkanlah untukku urusanku. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, jadi nanti kalau adik-adik semuanya mau berdakwah, menyampaikan perkataan yang baik, maka doanya ya Rabbish rahli sadri wa yassirli amri ya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, oke deh sekalian. Nah, maka akhirnya Musa menjadi besar. Musa menjadi pemuda yang gagah. Seperti yang dijanjikan oleh Allah, Musa mendakwai Fir'aun. Mendakwai penduduk Mesir. Ya. Mendakwai Fir'aun yang pengen disembah. Hei Fir'aun, kamu pengen disembah. Ingat, kamu itu manusia, Fir'aun. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang disembah itu Allah, yang diminta pertolongan Allah, bukan Fir'aun. Ya, kamu itu manusia. Ya. Adik sekalian bisa dibayangkan bagaimana marahnya Fir'aun. Sudahlah Musa hidup di istana, dibesarkan di istana, dikasih makan di istana, ya, dianggap keluarga istana, malah sekarang menentang Fir'aun, menentang sang raja, marahnya luar biasa. Ya. Nah, adik sekalian, maka ya waktu terus berjalan hingga Musa dengan petunjuk Allah memutuskan untuk pindah. Jadi karena Fir'aun sudah tidak bisa dinasihati, nah sementara Musa akhirnya pindah ya ke sebuah namanya Madian. Di sanalah kemudian Nabi Musa menikah dengan anak Nabi Shu'aib. Singkatnya begitu, ya. Hingga kemudian ada perintah lagi kembali ke Mesir. Jadi diperintah ke Madian, siap, taat dan patuh. Tadi ya, menyembah kepada Allah itu taat dan patuh. Wahai Musa, pindah ke Madian. Siap ya Allah, taat kepada Allah. Kemudian Musa sudah menikah. Setelah menikah malah diminta pindah lagi ke Mesir. Meninggalkan istrinya di Madian. Wahai Musa,
wahai Musa, sekarang pergi lagi ke Mesir. Untuk apa? Mendakwai lagi Firaun. Maka siap. Untuk apa? Mendakwai Firaun sekaligus untuk apa? Menyelamatkan Bani Israel. Jadi di Mesir yang ada piramid-piramid itu yang bikin itu adalah Bani Israel yang dijadikan budak. Ya, jadikan budak, jadi pekerja. Ya, Firaun itu kejam banget. Nah, Nabi Musa diutus kembali ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun, mengajak menyembah kepada Allah, dan menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Nabi Musa tidak sendiri, tapi didampingi oleh saudaranya yaitu Harun, Nabi Harun. Nah, wahai Firaun, sembahlah Allah, Tuhan semesta alam. Jangan kau berbuat zalim kepada manusia. Mendengar dakwah itu, Firaun marah, sombong, makin kejam. Ya. Ketika Firaun bertanya, wahai Musa, siapa Tuhan semesta alam ini? Maka Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Tuhan kalian. Ya, jika kalian orang-orang mempercayainya. Maka kemudian ya Musa Firaun itu lebih marah lagi. Ya. Firaun marah ya, bahkan mengatakan ya sesungguhnya ya Musa itu adalah benar-benar orang gila. Ya. Jadi Musa menuduh Firaun itu mengatakan Musa adalah orang gila. Nah, ya. Maka dari sekalian, setelah didakwai nggak mau, makin kejam kepada Bani Israel, makin kejam kepada pengikutnya Nabi Musa, maka datanglah tantangan. Kalau kamu memang hebat, wahai Musa, kalau kamu memang utusan Tuhan, maka lawanlah dukun-dukunku. Lagi-lagi dukun kan? Lawanlah para tukang sihirku. Maka Nabi Musa mengajak atau menyambut tantangan itu. Wahai Firaun, aku berani menyambut tantanganmu. Tapi harus adu hebat dengan tukang sihir, harus di siang hari. Kenapa di siang hari coba? Jadi kan ini dukunnya. Oh, aku akan melawan Musa. Aku juga akan melawan Musa. Aku akan melawan Musa. Aku akan melawan Musa. Dukun-dukunnya ini akan melawan Nabi Musa. Mereka akan beradu kekuatan. Tapi Musa punya syarat. Aku mau, tapi pagi menjelang siang. Pas waktu terang. Supaya jelas buktinya. Karena kalau malam hari kan bisa menipu, kan gelap. Maka Musa mengatakan, ayo aku tidak takut, tapi bertandingnya dengan dukun siang hari. Maka berkumpullah, bahkan dikatakan ada yang mengatakan 80.000 dukun. Banyak banget. Banyak. Berkumpullah masyarakat ingin melihat Musa melawan dukunnya Firaun. Maka kemudian ya dikeluarkanlah ya ada 80.000 penyihir siap mengalahkan Musa. Ketika Musa sudah berada dengan mereka, maka kemudian Musa mengeluarkan tangan dari bajunya. Bajunya besar, dikeluarkan. Keluarlah cahaya. Jadi adik sekalian, ketika Nabi Musa mengeluarkan tangannya, keluarlah cahaya. Aku keluar cahaya. Ya itu kan HP. Ya ini adalah HP ya. Oh keluar cahaya ya. Tapi Nabi Musa nggak begitu. Maksudnya Nabi Musa pakai HP, pakai flashlight? Enggak ya. Nabi Musa ketika itu mengeluarkan tangannya dan keluarlah cahaya. Wah ya, keluarlah cahaya. Ya, keluarlah cahaya. Dan mereka kaget. Oh, apa itu? Tapi mereka cuma bilang, itu adalah sihir dari Musa. Mereka tidak mempercayai.
Kemudian akhirnya dukun-dukun itu mengeluarkan tali-tali, kemudian baca mantra. Kemudian dilempar. Jadilah tali itu menjadi kayak ular. Kemudian dengan izin Allah, Allah memerintahkan Musa melempar tongkatnya. Tongkatnya dilempar. Dan jadi ular beneran. Ular yang sangat besar dan memakan semua ular kecil itu. Dan mereka kaget, Musa lebih hebat dari kita. Akhirnya apa? Akhirnya para dukun itu tunduk dan bertobat dan mengikuti Musa. Dukunnya tobat. Iya. Tapi dukunnya bertobat, tapi Fir'aunnya marah. Kenapa kalian jadi mengikuti Musa? Ya, karena Musa lebih hebat. Musa punya mukjizat. Kami tidak bisa mengalahkan. Maka kami mengikuti Musa. Maka, wahai prajurit, tangkap semua dukun itu. Dan mereka harus dihukum. Mereka dihukum semua. Berarti ada dukun yang meninggal. Meninggal, disiksa oleh Fir'aun. Berarti dukunnya bertobat. Banyak yang bertobat. Semakin mengerikan, semakin ngeri, akhirnya azab Allah datang. Azab Allah yang pertama. Negeri Mesir kekeringan luar biasa. Tidak ada buah-buahan. Mesir gak pernah panen sama sekali. Dilanjutkan azab yang kedua. Berupa apa? Datangnya belalang. Belalang? Ya. Belalang yang sangat banyak. Jutaan belalang menyerang pertanian mereka. Bahkan yang diserang itu ternyata pertaniannya penduduk Mesir. Tapi pertaniannya penduduk Bani Israel tidak diserang. Ada apa ini? Banyak belalang memakan daun, memakan buah-buah, semuanya nggak bisa panen. Berikutnya, tiba-tiba sungainya menjadi sungai darah. Sungai Nil itu berubah menjadi sungai darah. Sungainya merah. Oh, ada apa ini? Kenapa sungai Nil menjadi sungai darah? Benar-benar jadi sungai darah, merah semuanya. Akhirnya, karena sungainya berubah menjadi sungai darah, akhirnya apa? Banyak ikan yang mati. Mereka nggak bisa makan ikan. Karena banyak ikan yang mati, maka akhirnya ikannya jadi bangkai. Akhirnya azab berikutnya apa? Lalat di mana-mana, termasuk katak ribuan, jutaan katak ada di Mesir. Jadi ketika ceritanya itu, ketika mereka bangun, ketika mereka menguap, diloncati katak. Saking banyaknya katak. Kan kita pernah ya, kalau kita naik motor, kemudian kita kebetulan kemasukan hewan. Apa ini? Kemasukan hewan. Lah, orang Mesir ketika mereka menguap, ngantuk, itu kataknya datang. Saking banyaknya katak. Di tempat tidur, di jalan, di kamar mandi, ya di istana, semua katak. Setelah itu ada lalat. Dari belatung jadi lalat. Lalatnya banyak, maka di situ banyak penyakit. Ya, ngeri luar biasa. Jadi Allah mengazab negeri Mesir ketika itu, mengazab Fir'aun. Apakah Fir'aun jadi tobat? Tidak. Apakah Fir'aun kemudian, wahai Musa, aku menyerah. Tidak. Fir'aun tetap pengen disembah, tetap pengen jadi Tuhan. Akhirnya, kalau begitu, ini semuanya karena Musa. Sekarang, pasukan, siapkan kuda-kuda. Kita akan kejar Musa. Akhirnya, atas petunjuk Allah, Musa kemudian menyelamatkan Bani Israel, membawanya keluar dari Mesir. Diburu oleh prajuritnya Fir'aun. Dan Fir'aun juga ikut. Itu mereka, kejar. Mereka dikejar. Kemudian, tibalah saatnya, ternyata Nabi Musa berada di tepi laut. Orang Bani Israel itu bingung. Wahai Musa, kenapa kamu membawa kami ke tepi laut? Bukankah di laut kami tidak bisa berenang? Wah, Musa, di belakang ada Fir'aun. Ini bagaimana? Musa diam aja.
menunggu petunjuk dari Allah. Ingat, Musa itu menyembah kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah, nggak pernah melawan Allah. Musa diam. Orang Yahudi ya, orang Bani Israel itu kemudian bilang, wahai Musa, di belakang ada Fir'aun, ini sudah dekat sekali. Bagaimana Musa? Musa, iya Musa, kita akan ditangkap, Musa, kita akan dihabisi, kita akan kemudian disiksa. Wahai Musa, bagaimana ini? Tolong kami. Musa diam aja. Hingga kemudian ada perintah Allah. Musa diminta untuk memukulkan tongkat ke lautnya. Coba kalau Musa protes kepada Allah, coba. Mungkin Musa akan bilang ini, ya Allah, aku kan menyelamatkan Bani Israel, kenapa aku disuruh ke laut? Aduh, gimana sih Allah? Ini nggak paham ini. Terus yang kedua, ya, tiba-tiba ada perintah memukulkan tongkat. Ya Allah, kenapa memukulkan tongkat? Ya Allah, ini kan laut, terus lautnya membelah gitu ya. Gimana? Masa memukulkan tongkat? Aku bingung. Musa tidak begitu. Musa itu tunduk dan taat kepada Allah. Disuruh apa-apa, siap. Sami'na wa ta'na. Kami dengarkan, kami patuhi. Maka diminta ke Mesir, ke Mesir. Diminta ke Madian, ke Madian. Diminta untuk menyelamatkan Bani Israil, menyelamatkan. Diminta ke tepi laut, tetap ke tepi laut. Maka yang terakhir, diminta memukulkan tongkat. Maka ketika ada perintah itu, Musa memukulkan tongkatnya. Dan keajaiban pun terjadi. Membuka. Dan di dalam banyak sejarah dikatakan, lautnya bukan terbelah jadi dua, tapi terbelah menjadi 12. Banyak banget. Karena Bani Israel itu ada 12. Maka setiap Bani melewati belahan itu. Musa, lautnya terbelah. Lautnya terbelah. Maka kalau begitu, cepat kalian berlari menyelamatkan diri melalui laut ini. Teman-teman, Musa meminta kita untuk melewati belahan laut ini. Maka mereka kemudian lari melewati ya laut yang membelah itu. Wah, kalau zaman itu terjadi zaman sekarang, wah, laut yang membelah di dalamnya ada cumi-cumi. Wah, bisa bikin cumi-cumi bakar. Mosok dikejar Firaun malah bikin cumi-cumi bakar. Wah, ada ikan hiu. Pasti enak stik ikan hiu. Wah, mosok bikin stik ikan hiu. Aku pengen bertemu dengan SpongeBob, Patrick, Mas Squidward kan di dalam laut. Ada di Bikini Bottom. Ya nggak ada lah ya kan. Maka kemudian ketika membelah doeng, maka mereka lewat, mereka lari sekenceng-kencengnya, dan kemudian Fir'aun melihat, wahai pasukan, lihat lautnya terbelah. Apakah kemudian Fir'aun itu kagum? Keren banget lautnya. Enggak. Tetap saja, kejar mereka, bunuh semuanya, tangkap semuanya, siksa semuanya. Maka pasukannya, mereka pakai kuda, kemudian masuk ke laut yang terbelah tadi. Orang Bani Israel dan Nabi Musa sudah sampai tepian ujung sana. Ketika sampai di tengah, Fir'aun dan prajuritnya sampai di tengah lautan yang membelah, lautannya jadi satu lagi. Akhirnya semua tenggelam. Kemudian Fir'aun dikatakan, ya, Fir'aun itu akan diawetkan oleh Allah. Dan sampai sekarang jasad Fir'aun masih ada. Di mana? Di Mesir. Diawetkan jadi mumi. Pengen menunjukkan bahwa Allah pengen ngasih tahu pada kita, ini loh orang yang pengen disembah, sekarang jadi mayit. Ini loh orang yang mau disembah, yang ke Tuhan, sekarang jadi bangkai. Itulah nasib orang yang tidak taat kepada Allah, bahkan dia pengen disembah kepada Allah. Nah, hadirin sekalian, inilah kisah yang kemudian bisa menguatkan kita bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Sekalipun Fir'aun itu hebat, sekalipun Fir'aun itu punya kekuasaan, punya kerajaan, dia bisa menyiksa siapapun, tapi dia itu manusia, bukan Tuhan. Dan akhirnya dia mati dengan kesedak air garam laut yang masuk dalam tubuhnya sehingga awet.
diawetkan dengan itu. Nah, itulah kisah Fir'aun. Nah, adik sekalian, moga-moga kisah dari Kak Cahyo bisa membuat kita makin yakin bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak dimintai pertolongan ya oleh manusia. Ya Allah, aku menyembah, aku taat kepadamu ya Allah. Aku tunduk kepada ya Allah, aku patuh kepada ya Allah. Disuruh belajar, siap. Disuruh ngaji, siap. Disuruh kerjakan PR, siap. Disuruh sholat, siap. Maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena taat dan patuh kepada Allah. Dan ketika kita dalam kesulitan, mintanya kepada Allah. Bukan kepada dukun, bukan kepada selain Allah, mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian ini sekalian, ada kurang dan lebihnya semaaf, dan ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Aduh, masih ada ayat yang lain ya, tapi insya Allah moga-moga nanti bersama dengan taklim anakku nanti kita bisa membedah ayat-ayat mungkin Al-Ikhlas, mungkin Al-Falaq, mungkin dan lain sebagainya. Nah, moga-moga adik-adik sekalian tetap semangat untuk ngaji bersama dengan taklim anakku. Demikian, ada kurang dan lebihnya Kak Cahyo, maaf. Kak Cahyo tutup dengan satu pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung Papua pergi ke Jawa, burung Ambon pergi ke Aceh. Ya, kurang kerjaan ya. Demikian ya. Moga-moga kita istiqomah semangat mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cahyo. Nah, itu dia episode yang ketiga ini benar-benar menarik dan ceritanya membuat kita bayangkan kejadian pada saat itu ya anak-anak. Nah, ngomong-ngomong sebelum nanti akan ada sesi tanya jawab berhadiah, Bunda Aga mau mempersilahkan kepada anak-anak yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya tentang materi yang tadi telah disampaikan? Yuk, apakah ada yang masih penasaran, belum jelas, atau ingin bertanya lebih lanjut tentang penjelasan yang hari ini sudah Kak Cahyo ceritakan tentang episode ketiga kita? Ada tidak? Ada satu penanya yang akan diberikan kesempatan ya. Apakah Akila mau nanya? Akila dan Atala ya? Siapa tuh? Yang angkat tangan siapa nih? Atifa. Kalau pengen tanya, Atifa. Silakan. Aku kan tadi tanya yang ini yang waktu itu loh. Ini aku mau nanya yang pertanyaan yang awal itu sudah dijawab belum sama Kak Cahyo? Apa tuh pertanyaannya? Yang tentang ini. Kenapa al-ala duluan, tapi kenapa Al-Fatihah yang diurutkan di awal duluan? Oh, yang pertanyaan tempo hari ya? Iya. Oke, coba kalau gitu kita persilahkan untuk Kak Cahyo menjawabnya. Gimana Kak Cahyo? Apakah akan dijawab sekarang tentang pertanyaan Akila tadi dan siapa tadi Akila dan Atifa ya? Iya. Bertanya tentang penasaran nih anak-anak nih Kak Cahyo. Kenapa yang pertama diturunkan adalah A'la, tapi di dalam Al-Quran tertulisnya Al-Fatihah sebagai yang pertama. Jawabannya gimana tuh Kak Cahyo? Oh ya. Baik, adik sekalian. Kenapa ya? Kan surat yang pertama yang turunkan adalah surat Al-A'la, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat itu. Tapi kenapa ya? Yang pertama kali di Quran kok nomor satunya bukan surat Al-Alaq ya? Tapi kenapa surat Al-Fatihah?
Maka ya ini adalah para ulama menjelaskan karena ketika menyusun urutan surat itu ternyata ada yang mengatakan karena Al-Fatihah itu ya Oh iya, ini aku pembukaan. betul ya karena Al-Fatihah itu di dalamnya ya pokok-pokok kandungannya, artinya, maknanya, ya pelajarannya itu berupa tauhid, ancaman segala macam itu ada di Al-Fatihah. Jadi kalau Quran itu yang banyak banget itu, ya, yang ada 6.230 sekian ayat itu, ya, 140 ayat itu, ya, 114 ayat ya, itu 114 surat itu kalau diperes maka maknanya terwakili oleh Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah itu maknanya luas sekali. Di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada sejarah, ada adab, ya, ada doa, ada zikir, ya, ada janji-janji Allah, ada ancaman dan lengkap semuanya. Makanya Al-Fatihah dijadikan sebagai pembuka Al-Qur'an. Karena intinya Al-Qur'an itu ada di Al-Fatihah. Oh iya. Nah, maka ayat-ayat berikutnya itu nanti yang menjabarkannya, yang menjelaskannya. Ah, gitu ya. Ya, Kira-kira terima kasih, begitu. Cahyo. Oke. Nah, terima kasih Kak Cahyo. Sama-sama. Dan aku memberikan satu hadiah loh bagi Masya penanya. Allah. Masya Allah. Nah, sekarang apabila masih ada pertanyaan disimpan dulu ya anak-anak. Karena sekarang kesempatan untuk Kak Cahyo melempar 2 pertanyaan yang akan dijawab sama anak-anak. Dan ini juga Oke. berhadiah. Baik. Kita siap-siap dan simak pertanyaannya. Ya. Baik, pertanyaan pertama. Kak Cahyo, keluarkan dulu tangan Kak Cahyo. Cia. Ya, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Siapa nama? Siapa nama ibunya? Oh iya, di chat, chat. Tuh kan. Di chat ya. Setelah kata siap seperti biasanya ya. Setelah kata siap ya. Nama ibu Nabi Musa adalah Yuhanis. Ya, pertanyaannya Yuhanis ya. Pertanyaannya, siapakah nama istri Fir'aun yang menggendong Musa saat kecil? Setelah ini ya, setelah kata siap, lihat di chat. Siap. Ping. Hanan Ahmad Wafir. Nah. Siapa nama Hanan? Yuk Hanan. Assalamualaikum Hanan. Salam. Iya. Jawabannya apa Hanan? Asia, Kak. Asia. Betul banget. Asia. Betul. Oke. Hore, terima kasih jawabannya. Nah, sudah dapat pemenangnya dan sekarang satu lagi Kak Cahyo. Satu lagi. Baik. Oke. Oke, semoga masih ingat dengan pelajaran minggu-minggu yang lalu. Ya, Kak Cahyo mau bertanya nih. Ya, coba apa arti dari Maliki Yaumiddin? Sebentar. Maliki Yaumiddin, siap. Khaira. Ya, Assalamualaikum Khaira. Waalaikumsalam. Oke, Khaira, apa arti Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Betul banget, 100.
Masya Allah, terima kasih banyak. Ada 3 hadiah yang sudah dibagikan. Dan di waktu yang baik ini Kak Cahyo, kita akan bersama-sama mengakhiri acara kita dengan doa yang Masya akan Allah. dipimpin oleh Kak Cahyo. Oke, baik. Baik adik sekalian, yuk sekarang sikap duduk yang sempurna. Ingat, ada berdoa itu tangannya ditengadahkan. Boleh ke langit seperti ini, boleh menghadap wajah seperti ini. Ya. Nah, yuk kita berdoa kepada Allah. Semoga apa-apa yang sudah kita lakukan selama beberapa kali pertemuan ini, moga-moga Allah ridho. Allah membalas dengan pahala yang besar. Yuk kita awali dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa asajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, kami yang berkumpul di forum ini ya Allah adalah hamba-hambamu yang mungkin penuh kesalahan. Maka ya Allah, ampunilah kesalahan kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sungguh setiap hari kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah ilmu dalam diri kami ya Allah, kuatkanlah faham kami tentang agama ya Allah, kuatkanlah badan kami ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah, sehatkan mata kami ya Allah, sehatkan telinga kami ya Allah, sehatkan mulut kami ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melihat yang baik, mengucapkan yang baik, mendengar yang baik, dan hindarkan kami dari hal yang buruk. Hindarkan mata kami dari keburukan, hindarkan telinga kami dari kata-kata yang buruk, hindarkan mulut kami dari perkataan-perkataan yang buruk. Maka ya Allah, kami mohon ya Allah, kuatkanlah ilmu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan kuatkan pula amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, setiap hari kami mohon kepadamu ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, aku sayang pada ayah dan ibuku ya Allah. Maka ya Allah, sehatkan mereka, ampun dosa mereka. Aku ingin ya Allah, aku ingin umroh dengan ayah dan ibuku. Aku ingin umroh dengan kakek nenekku. Aku ingin naik haji dengan mereka ya Allah. Maka ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah. Allahumma yasir lana ziyaratan fi Makkah wal Madinah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, moga-moga aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Moga-moga aku menjadi anak yang berbakti ya Allah. Moga-moga aku menjadi anak yang pinter ya Allah. Moga-moga aku menjadi hafiz Quran ya Allah. Moga-moga aku menjadi dokter yang hafiz Quran. Moga-moga aku menjadi arsitek yang hafiz Quran. Moga-moga aku menjadi koki yang hafiz Quran. Moga-moga aku menjadi anak yang nanti akan membawa ayah dan bundaku menuju ke surga bersama-sama. Maka ya Allah, kabulkanlah doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Kak Cahyo, ini merupakan episode terakhir dari pembahasan Al-Fatihah kali ini untuk Tadabbur Al-Fatihah. Terima kasih banyak ya Kak Cahyo. Sama-sama. Kita nanti akan bertemu lagi pastinya dengan acara dari Taklim Anakku yang lain yang pastinya seru juga, yang akan hadir menemani kita semua. Semoga Allah ridho dan ilmunya dapat bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga sehat semuanya. Sampai ketemu lagi Kak Cahyo dan juga anak-anak semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata pamit sampai ketemu lagi. Terima kasih, Kak. Wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bunda. Assalamualaikum, Kak Cahyo. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Kak Cahyo. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Salam. Assalamualaikum, teman-teman. Sampai jumpa.